Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kita masuk ke pembahasan baru, ngasih hadis yang sama. Kita masuk ke rukun iman. Di sini disebutkan, Masya Allah, ketika itu Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Kasih tahu saya tentang permasalahan apa? Iman. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-imanu an tu'mina billah. Disebutkan iman, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada apa? Para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang bagus ataupun takdir yang buruk. Ayyuhal ikhwatul kiram, yang perlu kita ketahui bahwasanya iman secara syariat adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Kita meyakini dengan hati, tapi enggak cukup beriman dengan hati. Ada lanjutan yang kedua, wa qaulun bil lisan. Apa yang kita yakini harus kita ucapkan dengan lisan. Tidak bisa, tidak. Tidak bisa kita itu cuman apa? Keyakinan di hati, harus diucapkan. Dan habis diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu harus diamalkan dengan anggota apa? Badan. Yang perlu kita ketahui juga, yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman akan turun dengan apa? Maksiat. Pak, makanya Masya Allah, kalau antum mau nanya obat untuk menaikkan iman, cuman satu, apa? Amal dengan ketaatan. Ana nih bingung, iman ana nih lagi lemah-lemahnya, gimana cara ngangkat iman biar semangat lagi ya? Datang ke masjid. Kapan dipanggil oleh Allah? Ngapain? Sholat. Kapan diperintahkan oleh Allah dengan satu amalan? Kerjakan. Dan kita perlu tahu, iman kita bisa jatuh, iman kita bisa down, lemah, turun, itu gara-gara maksiat. Naam sahih, Masya Allah. Antum mau maksiat apa saja, wallahi dosa kecil itu bisa menjatuhkan iman seorang. Awalnya sekali maksiat, besoknya maksiat dengan maksiat yang sama, ketiganya juga maksiat dengan maksiat sama, nganggap itu satu hal yang ringan. Tapi padahal itu satu hal yang berat di sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan bahaya maksiat walaupun dosa kecil itu bisa menurunkan iman. Kenapa? Para ulama mengatakan al-israr ala dzanbi wa in kana saghiran. Kita terus-menerus berbuat dosa walaupun dosa-dosa kecil, tapi kita kerjakan terus-menerus, jadi dosa apa? Besar. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulil, kita kembali kepada tema. Disebutkan iman adalah kita meyakini dengan apa? Hati, mengucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh. Naik dengan ketaatan, turun dengan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang Murji'ah kebalikannya. Orang-orang Murji'ah, iman itu disebutkan iman apa? Huwa tasdiqu bil qalbi. Dia itu cuma mengucapkan dengan lisan saja ataupun membenarkan dengan hati saja. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Amalnya enggak usah, enggak perlu. Antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, antum tak salat, iman antum masuk surga katanya. Enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, padahal mampu. Apa kata mereka? Enggak masuk neraka. Karena bagi mereka iman itu apa? Cuman hati dan lisan saja. Ini bahaya. Kenapa bahaya?
Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan iman itu juga amal dengan ketaatan. Jadi bukan cuma keyakinan ataupun dengan ucapan saya, enggak. Dalilnya apa? Perhatikan Pak di sini. Tentang orang-orang beriman. Ini bantahan untuk orang-orang Murji'ah yang cuma mengatakan, oh iman cukup dengan di hati saja ataupun dengan apa? Ucapan di lisan. Pak, banyak loh Pak di Sumsel ini rupanya. Sedapat ana. Kata mereka kapan udah syahadat ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak perlu sholat lagi. Karena la ilaha illallah itu udah nyatu di darah kata dia. Ini sahih Pak. Ada salah satu kawannya ikhwan ketika anak kajian di Palembang dijemput sama beliau. Beliau cerita, Ustaz, ana dulu enggak pernah sholat. Karena kami diajarkan ketika itu macam ditalkinkan. Yang penting anak yakin, saya yakinnya bahwasanya Allah adalah satu-satu ilah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak ditalkinkan. Anak pun mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Anak mengucapkan. Kata dia kalau udah ditalkinkan seperti itu, enggak perlu lagi sholat. Zina enggak apa-apa. Anak tanya, "Di mana kiainya?" "Belakang tel." "Di belakang ini, Pak." Itu ngomongnya, "Di belakang sana di dusun, Zat." Lah, antum kok nyampe sana? Iya, Zat, nyari enaknya katanya. Ajaran yang apa? Yang enak di belakang sana, Pak. Masya Allah, ada katanya. Dan ini bahaya sekali, Pak, kata dia. Jadi kata zina nggak apa-apa kata mereka. Kenapa? Karena mereka amalan tak masuk apa ke dalam iman. Ini bahaya. Padahal kalau seandainya dia bermaksiat zina, bisa apa? Merusai iman, ngikis iman, Pak. Bukan imannya kecil yang dikikis, dosa besar ngikis imannya apa? Juga besar. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang beriman kapan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka langsung apa? Takut. Hati takut, Pak, berarti amalan apa? Hati. Taib. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka bertambah apa? Keimanan. Masya Allah, tambah senang, tambah semangat, dengar murattal, tambah senang sholat dan sebagainya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada siapa? Allah SWT. Ini Pak semua amal apa? Amal hati. Takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ini amal apa? Hati. Tapi setelahnya, alladzina yuqimunas shalah. Orang disebutkan beriman, dia itu selalu menegakkan apa? Salat. Salat ini amal apa? Anggota tubuh, anggota badan. Maka apa kata para ulama? Orang yang tak salat berarti tak beriman. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, ini bantahan mereka. Oh, kalau udah beriman enggak perlu salat. Yang penting di hati ataupun di lisan. Oh, enggak bisa. Karena Allah yang firmankan kriteria orang yang beriman dengan iman yang benar, alladzina yuqimuna as-shalah. Mereka-mereka yang menegakkan apa? Salat. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka-mereka ini orang beriman yang betul-betul beriman. Berarti Pak kalau tak salat tak beriman. Itu saja intinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Makanya Pak dalam ayat yang lain Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain tentang masalah iman. Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang lebih. Bid'un wa sab'una au bid'un wa sittun. 60 lebih atau 70 apa? Lebih. Ini iman. Jadi Pak, iman itu ada banyak cabang. Jadi ada pokok iman, ada banyak apa? Cabang-cabangnya. Apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 cabang lebih ataupun 60 cabang apa? Lebih. Apa kata beliau? Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi mengucapkan la ilaha. Amal apa nih, Pak? Lisan. Kemudian apa kata beliau? Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman yang paling rendah cabangnya menghindarkan gangguan dari jalan. Ada sampah, hindarkan. Ada duri, hindarkan. Amal apa nih? Anggota tubuh atau anggota badan? Berarti termasuk iman bukan anggota tubuh? Termasuk. Apa kata beliau? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari iman. Rasa malu amal apa? Hati. Berarti pada hari hadis ini bahwasanya iman itu ada yang berbentuk keyakinan,
ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk apa, anggota tubuh. Itu yang perlu kita ketahui. Maka ala kulli hal Pak, jangan sampai kita ini tidak beramal. Katanya oh iman itu cukup di hati. Lah, iman itu ada banyak cakupannya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak, apa kata beliau? Ada orang-orang beriman dengan hatinya. Ada orang-orang beriman dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya nggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu banyak Pak. Dan kita ambil contoh Abu Talib. Abu Talib nih Pak, kalau iman cukup di hati, harusnya Abu Talib menjadi orang beriman yang imannya apa? Sempurna. Pak, Masya Allah, Abu Talib imannya tahu kuat Pak, bahwa saya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Abu Talib tahu malaikat Jibril datang untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Abu Talib mendustakan, Pak, enggak bakal Abu Talib membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tahu bahwasanya agama Islam agama yang paling benar di atas muka bumi. Itu tahu Abu Talib. Makanya sampai orang-orang Masya Allah disebutkan, dinukilkan dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Abu Talib mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Apa kata Abu Talib? Aku tahu dengan jelas bahwasanya agamanya Muhammad min khairi adyanil bariyati dina, Allah sebaik-baik agama di atas muka bumi. Agama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak, dia yakin bukan Abu Talib? Yakin, di hati dia yakin Pak, Masya Allah. Tapi ketika diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajak oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau enggak? Enggak mau Pak. Kenapa? Kalau dia udah mengucapkan, dia tahu konsekuensinya. Abu Talib tuh faham betul dengan 2 kalimat syahadat. Kalau diucapkan Pak, apa konsekuensinya? Dia akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Dia akan tinggalkan patung Allah wal Uzza. Dia akan tinggalkan patung-patung yang disembah di Ka'bah. Dia akan dimusuhi oleh apa? Oleh kaumnya, kaum Quraisy. Itu mau tak mau. Masya Allah Pak. Makanya di akhir hidupnya Abu Talib, padahal Abu Talib itu dah yakin loh Pak, agama Nabi kita SAW agama yang benar, sebaik-baik agama. Diajak sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai Abu Talib, wahai paman saya, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Kalau Allah akan mengugat engkau, aku yang bela. Kata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau telah mengucapkan la ilaha illallah, harusnya engkau masuk surga, maka aku yang akan bela. Tapi ternyata Pak, Masya Allah, di sampingnya ada siapa? Abu Jahal sama kawannya Umayyah ibn Khalaf. Kawannya orang kufar Quraisy. Apa kata Abu Jahal nih Pak sama kawannya? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, engkau mau tinggalkan nih ajarannya Abdul Muttalib, bapak engkau sendiri. Akhirnya mikir dia, nggak jadi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Gara-gara kawannya Pak, Masya Allah. Habis itu diulangi lagi oleh Nabi kita SAW. Ya am, wahai paman saya, ucapkan la ilaha illallah. Padahal itu Pak, Nabi udah bersikukuh minta Abu Talib mengucapkan. Akhirnya ketika meninggal, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia masih dalam ajaran di atas agamanya Abdul Muttalib. Masya Allah Pak. Itulah bahaya kawan. Padahal udah tahu kebenaran. Bahaya kawan yang buruk. Makanya apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini? Fahadha fihi annal hamiyatal jahiliyah qad tahmilul insan 'alal kufur. Bahwasanya perkawanan manusia itu bisa menjerat orang kepada kekufuran. Gak nanggung-nanggung Pak, menjerat orang kepada apa? Kekufuran. Mau masuk Islam, diajak dakwah akhir, betul-betul akhir hayatnya, tetap gak mau. Gara-gara ana sungkan sama kawan-kawan. Sering gak seperti itu Pak? Sering, Masya Allah. Antum gak bisa Pak, hamiyah el-insaniyah. Hamiyah ini segan gara-gara kawan, gak boleh Pak. Kita beragama harus ada prinsip. Abu Talib gak ada prinsipnya di sini. Padahal harusnya dia kalau udah berteman, dia harus tahu mana buruk, mana baik. Kapan buruk ditinggalkan,
Kapan baik maka apa? Diambil dan sebagainya. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah." Banyak orang-orang kafir menjadikan di hati-hati mereka itu rasa segan. Tapi rasa segan apa? Jahiliyah. Sama kawan-kawannya. Aduh, ananda enak diundang acara musik sana. Akhi, ada dangdut di sana. Ya enggak apa-apa lah. Nanti paling pakai kapas saja. Padahal jelas-jelas ada bidonita mungkin, atau ada yang aurat terbuka, ada di situ melalaikan, sampai ada khomer. Aduh, ananda segan enggak datang ke sana. Ada nggak terjadi? Wallahi banyak ya. Kemarin di Prabu Muli ada acara partai. Antum tahu Pak? Ini salah satu ustadz ceritakan. Ustadz, Masya Allah, memang perkawanan tuh bahaya. Ana lewat saat acara ultahnya partai, kata beliau, ada ikhwan berjenggot udah beruban Mbak, meramaikan ultahnya partai. Lihat ana, beliau melipir, menjauh, malu sama ana. Segan gara-gara ada kawannya di mana? Di partai. Diundang datang Mbak, pakai baju apa? Partai. Pertama hizbiyah. Ada apa? Hizbiyah. Yang kedua Mbak, merayakan ulang tahun. Dan ketiga Pak, ada maksiatnya di acara tersebut. Datang, Masya Allah Pak. Padahal berjenggot dan udah beruban. Kalau udah beruban berarti udah tua bukan? Udah tua Pak. Dan lebih tua dibandingkan ustadz yang cerita ini. Ustadz yang cerita udah tua beliau. Berarti hamiyah di sini Pak. Antum merasa membela kawan itu bahaya. Selama antum nggak punya prinsip. Makanya Mbak, jangan sampai itu bisa orang tuh menjerat kepada hilangnya iman. Hilang apa? Iman. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa fi hadzal hadithi anna arkanal iman allati yubna 'alaiha sittah. Rukun-rukun iman yang kita itu berpegang teguh dengannya itu ada berapa? 6. Sisanya Pak, itu cuman mukammilat. Cuman penyempurna saja, pelengkap. Rukun iman ada berapa? 6. Yang lainnya cuman penyempurna. Apa kata beliau? Kasidqi fil hadis. Berbicara jujur itu pelengkap iman. Bukan berarti kapan kita itu berdusta maka hilang keimanan. Oh, kamu dusta, kamu kafir. Nggak sembarangan gitu. Karena berucap jujur itu bukan rukun iman, tapi termasuk bagian dari iman. Apa kata beliau? Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Contohnya amar ma'ruf nahi munkar. Dia ini cuma penyempurna iman, tapi bukan rukun iman. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, kita masuk ke rukun yang pertama. Al-imanu billah. Iman kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Pak, secara ringkas, iman kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Ada pertama tauhidur rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga apa? Tauhid asma was sifat. Pak, Masya Allah, tauhid rububiyah ini kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan apa? Allah. Ngasih rezeki perbuatan siapa? Allah. Berarti Pak, antum yakin bahwasanya yang namanya semua makhluk tidak mampu ngasih rezeki. Makanya Pak sekarang Masya Allah, antum tahu nggak Pak, rezeki itu kebanyakan itu diambil banyak rezeki itu untuk pedagang atau karyawan? Pedagang atau karyawan? Pedagang. Kenapa? Beda konsep mereka Pak. Pedagang ini Masya Allah, konsepnya mereka tahu yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi kalau karyawan Mak, mereka itu kadang-kadang ada anggapan bos yang ngasih apa? Rezeki. Padahal bosnya cuma wasilah. Kalau kapan Allah hancurkan di perusahaan, Allah jadikan bangkrut, mampu nggak bos tadi ngasih rezeki? Nggak mampu. Dia cuma wasilah saja. Dan karyawan nih Pak, Masya Allah, kapan tanggal tua, tawakalnya di akhir bulan. Tapi pedagang Pak, Masya Allah,
Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tawakal terus. Kapan sepi, angkat tangan, ya Allah, sepi nih ya Allah, kasih rezeki. Kapan karyawan? Nanti baik. Nanti juga ada kok, dapat apa fulus gaji di awal bulan. Makanya Pak, kadang coba antum lihat orang-orang karyawan tuh flat hidupnya Pak. Tapi kalau pedagang apa? Naik dia, tidak datar hidupnya. Kenapa? Dia ditempa untuk tawakal kepada Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Dia tahu Pak itu, dia nggak sia-siakan itu kesempatan itu. Maka Allah kasih rezeki apa Pak? Banyak. Coba antum lihat di luar sana Pak. Antum tahu perusahaan ini Kristen ya, ini agama Nasrani. Agama Nasrani saja Allah kasih rezeki seperti itu. Anda nggak mau kasih orang Nasrani Pak, Muslim saja. Banyak orang Muslim Pak, ijazahnya itu nggak sampai S1, nggak sampai sarjana, cuman SD, jualan ya, dagang. Tapi diajarkan sama bapaknya. Kapan sedikit rezeki minta sama siapa? Allah. Ini banyak loh Pak kejadian. Ujung-ujungnya apa? Rezekinya luas. Jadi bos dia. Tapi Pak, Masya Allah, orang S1 sampai Masya Allah sarjana itu nggak sembarangan. Anggaplah sarjana hukum, SH gitu ya. Ini kan terpandang harusnya. Jadi apa? Ojek online. Nah, sahih. Itu pun karena dia itu berpandangan bahwa rezeki dia ada di ijazah. Dia nggak yakin rezeki dia ada di siapa? Allah. Kenapa dia nggak yakin? Salah dia. Harusnya dia yakin ada ijazah ini ataupun tak ada, rezeki dia di mana? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada tertanam di hati. Itu setiap muslim harus seperti itu. Nah, tauhid rububiyah itu meyakini bahwa cuma Allah yang ngasih apa? Rezeki. Ini perbuatan Allah. Yang ngatur alam, adanya munculnya siang, munculnya malam, ini cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau ada yang menghidupkan, itu semua itu wasilahnya saja. Udah dapat izin dari siapa? Allah. Nabi Isa bisa enggak menghidupkan yang mati? Bisa. Cuman bukan Isa yang menghidupkan siapa? Allah. Isa itu cuman Allah kasih izin. Dajjal bisa enggak? Bisa. Tapi itu aslinya siapa yang hidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita cuma yakin bahwasanya cuma Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, dan semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang zaman dahulu Pak, Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy ya, dalam tauhid ini sepakat Pak, mereka itu beriman, tapi cuma tauhid rububiyah. Cuma perbuatan Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya dalam Al-Qur'an Karim, dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Apa kata mereka? Allah. Siapa yang punya semua ini? Apa kata mereka? Allah. Makanya Pak, kapan mereka kepepet lari ke mana? Allah. Mereka tahu itu. Tapi kalau kita sekarang Pak, Masya Allah, kepepet lari ke mana? Dukun. Berarti rusak tauhidnya Pak. Maka yang wajar, apa kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan jahiliyahnya zaman sekarang itu lebih buruk daripada jahiliyah zaman jahiliyah. Jahiliyah zaman sekarang jauh lebih buruk daripada jahiliyah zaman jahiliyah. Jahiliyahnya zaman jahiliyah Pak masih beriman kepada tauhid rububiyah. Mereka masih tahu itu. Tapi zaman kita sekarang Pak tidak tahu lagi. Sampai dikasih keyakinan bahwa langit dan bumi ini tercipta bukan karena Allah, tapi karena pecahan apa? Planet, kata mereka. Planet sama planet benturan, terbentuk apa? Bumi. Itu kata mereka. Sampai dikasih keyakinan seperti itu. Yang nyiptakan manusia, mereka itu dikasih keyakinan bukan Allah yang ciptakan. Manusia ini evolusi dari apa? Dari kera. Antum yakin nggak itu Pak? Kalau anak afwan, enggak mau anak. Kalau antum mau, fadl antum saja. Tapi kalau anak enggak, yang nyiptakan kita, yang ciptakan anak, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan tercipta dengan sendiri dari bapak monyet. Anak enggak mau. Kenapa bukan bapak anak itu? Tapi kalau itu antum yakini monyet itu bapak antum, doakanlah dia. Allahumma gfirlahu warhamhu. Kapan jumpa sama dia, assalamualaikum lah. Bapak antum itu satu apa keturunan kan gitu. Kalau anak afwan enggak bawa dah.
Itu kata mereka. Berusaha orang-orang kafir nih Pak menghilangkan tauhid rububiyah pada umat. Jadi nggak yakin. Padahal KTP-nya apa? Islam. Ini terjadi di mana? Di mana-mana. Itu tauhid apa? Rububiyah. Nah, tauhid rububiyah Pak, orang-orang kafir Quraisy dulu percaya. Tapi sekarang Pak, banyak yang tak percaya tauhid apa? Rububiyah. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tauhid asma was sifat. Apa kata Syekh di sini menukilkan dari dalam kitab Al-Lum'ah Ibnu Qudamah dan Tarikhul Islam Az-Zahabi dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan wa madhhabus salaf. Dan madhabnya ulama salaf zaman dahulu, Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka semua mazhab mereka yasifuna Allah tabaraka wa taala bima wasafa bihi nafsa. Mereka mensifatin Allah dengan apa yang Allah sifatkan diri Allah dengan hal tersebut. Allah ngasih sifat, Allah mensifati diri Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Allah yang sifati, maka jangan kita ingkari. Oh, Allah enggak di atas arsy. Oh, Allah enggak ada selangit. Allah di mana-mana. Itu banyak orang mengaku seperti itu. Berarti ini mengingkari tauhid asma was sifat. Kaidahnya apa? Mereka mensifatin Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sifat yang Allah mensifati diri Allah dengan sifat tersebut. Allah beristiwa di atas arsy. Ya sudah, tetapkan saja. Jangan kita ingkari. Nanti kalau diingkari bahaya, Pak. Apa kata mereka? Oh, Allah itu di mana-mana. Kalau di mana-mana, Pak, nanti muncul orang-orang sufia, ghulatus sufia, orang-orang overnya sufia. Apa kata mereka? Ana ini Allah ada di tubuh saya. Jadi ana nggak butuh sholat lagi. Ana nggak butuh nyembah. Ya masa Tuhan nyembah Tuhan? Tahu nggak antum itu Pak? Terjadi. Hululiyah namanya, akidah hululiyah. Allah bertempat di diri dia. Bahaya ini Pak. Itu kalau dia meyakini Allah ada di mana? Mana? Sampai kata mereka, ya pokoknya Allah di mana-mana. Itu Pak kalau tanya, oh berarti Allah ada di khinzir. Ya pokoknya Allah di mana-mana. Gak berani ngomong itu Pak. Tapi apa kata dia? Allah dia ada di khinzir. Antum tahu khinzir? Babi. Kalau Allah di mana-mana, di tubuh anjing berarti Allah ada nggak juga situ? Juga ada. Bahaya bukan? Bahaya. Dan itu perlu kita hindarkan. Ini akidah apa? Sesat. Ada juga Allah mengatakan, oh Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di kanan, Allah nggak di sana, Allah nggak di depan, nggak di belakang, nggak di bumi, nggak di langit, nggak di mana, nggak di mana. Itu sama saja mengatakan Allah tak ada. Ngerti nggak Pak sampai sini? Ya akhi, antum kenal nggak sama Abdullah? Apa sifat Allah? Hidungnya tak mancung, tapi tak pesek, tak sedang-sedang juga. Matanya gimana? Tak sipit, tak belok, tak apa. Ada nggak matanya? Kalau kayak gitu Pak, tak ada. Hidungnya ada nggak? Tak ada. Warnanya warna apa? Si Abdullah nggak hitam, nggak putih, nggak coklat, nggak ungu, nggak apa. Terus apa? Ya nggak ada. Berarti sama saja mengatakan Allah apa? Tak ada. Karena Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di mana-mana. Kalau Allah nggak di mana-mana, Pak, berarti Allah apa? Tak ada. Padahal Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti udah kita tetapkan saja. Apa kata beliau di sini? Wa bima wasafa bihi Rasulullah SAW. Dan dengan apa yang Nabi sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Ada salah seorang sahabat mukul budaknya. Mukul apa? Budak. Datanglah sahabat ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kita SAW? Panggil budak engkau. Pas datang budaknya, Pak, Jariyah tadi datang. Apa kata Rasul? Aina Allah? Di mana? Allah. Di mana? Allah. Apa kata budak tadi? Fis sama, di atas langit. Apa kata Rasul? A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia orang beriman. Berarti apa Pak kata para ulama? Nabi mensifati Allah ada di atas langit. Tetapkan saja. Jangan diingkari. Ada sebagian orang mengatakan, oh jangan ngomong Allah di mana-mana. Jangan tanya Allah di mana. Gak boleh nanya Allah di mana. Lah, gimana gak boleh? Nabi aja nanya seorang budak, Allah di mana?
Di mana? Allah di mana? Nah, ditanya. Dijawab bahwa Allah di atas arsy. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa ada tahrif. Apa tahrif? Merubah. Apa kata mereka? Oh, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maksud istawa di situ adalah istaula. Apa istaula? Menguasai. Allah enggak apa? Allah tidak beristiwa, Allah tidak bersemayam, kata mereka. Kalau kita katakan Allah bersemayam, beristiwa di atas langit, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga bersemayam, kata mereka. Oh, kalau gitu kita ganti istawa dengan la, menguasai. Antum bantah balik, Pak. Manusia nguasain enggak? Manusia nguasain enggak, Pak? Siapa penguasa, siapa wali kota apa Muara Enim, bupati? Siapa? Nguasain enggak dia? Nguasain. Antum Pak nguasain enggak rumah tangga antum? Nguasain, antum walinya. Ditahrifun istaula sama baik. Antum bilang lah, kalau menguasain, manusia nguasain enggak? Nguasain kata mereka. Tapi beda nguasainnya Allah dengan nguasainnya apa? Makhluk. Itu juga sama. Semayamnya Allah berbeda dengan semayamnya apa? Makhluk. Nggak usah diganti. Sama Kak, Masya Allah Pak. Dengan firman Allah SWT, mereka mengharapkan wajah Allah. Apa? Wajah Allah. Apa kata mereka? Oh, jangan kita sifatkan Allah punya wajah. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita sifatkan wajah untuk Allah, berarti Allah nanti sama dengan makhluk. Apa kata mereka? Kita ganti. Maksud wajah di situ adalah keridhaan Allah. Mereka mengharapkan apa keridhaan? Tanya balik, Pak. Antum punya nggak ridho? Istri antum minta maaf sama antum, ridho nggak antum? Ridho. Punya nggak antum ridho? Punya. Lah, itu kok sama-sama punya? Oh enggak, ridho ana sama ridho Allah beda. Nah, itu juga sama dari awal. Wajah Allah berbeda dengan wajah apa? Makhluk. Dari awal saya tetapkan, enggak usah kita itu kesana kesini sebagainya. Maka kata para ulama, mensifati Allah dengan sifat-sifat min ghairi tahrif, tanpa memalingkan. Enggak usah dipaling-palingkan. Tetapkan saya sebagaimana mestinya. Wala ta'til, tanpa ditolak. Ada orang Pak nggak mau menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah beristiwa. Kenapa? Karena dari awal, oh, kalau kita sifatkan Allah beristiwa, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Apa kata mereka? Udah kita tiadakan saja sama sekali. Berarti Allah nggak istiwa. Ini juga sama bahaya. Wa min ghairi takyif. Dan kita tetapkan sifat bagi Allah SWT tanpa membagaimanakan. Oh, gimana ya Allah istiwa ya? Tangan Allah punya tangan gimana ya? Tidak boleh Pak dibayangkan. Tidak boleh. Antum menghadap kepada Allah ketika sholat. Tidak boleh antum bayangkan wajah Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu hal yang belum kita pernah lihat. Pak, Masya Allah. Antum anggap belum pernah lihat gajah. Disifatkan pun gajah warna abu-abu, hidung panjang, badan besar, kepala juga besar, tetap antum nggak bisa membayangkan hal yang serupa karena antum belum pernah lihat, nggak bisa Pak. Antum ngomonglah sama anak kecil nggak pernah lihat gajah. Gajah itu hidungnya besar, panjang hidungnya. Dia bayangkan hidung manusia yang panjang kan gitu. Karena dia taunya hidungnya ya hidung manusia. Makanya nggak bisa dibayangkan Pak. Sama ada orang mengatakan kaifas stawa, gimana Allah beristiwa? Nggak usah tanyakan. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah? Al-istiwa ma'lum. Istiwa bersemayam itu orang dah tahu semua. Wal kaif majhul. Dan bagaimananya tidak ada yang tahu. Maka nggak usah membagaimanakan. Udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamthil. Dan nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, nggak boleh Pak. Jadi kita tetapkan oh Allah punya wajah Allah tak seperti wajah makhluk. Yang sesama makhluk saja Pak, sesama makhluk. Kita makhluk, monyet makhluk. Wajah monyet sama wajah kita sama enggak? Enggak sama. Itu padahal sama-sama makhluk. Singa punya hidung, antum punya hidung. Hidung singa pesek.
Hidung antum apa? Pesek juga. Tapi sama-sama pesek tetap beda, kan gitu. Lah sama manusia saja, Pak, ada hidung mancung, ada hidung pesek. Pak, orang-orang Arab ketika perang, Masya Allah, Pak, ketika mereka nebas, hidungnya tertebas, pas, lepas. Kalau antum ditebas, gak kena apa-apa. Kenapa? Hidungnya pesek. Hidung kita sama hidung orang Arab beda nggak? Beda, padahal sama-sama manusia. Makanya nggak bisa dibagaimanakan dan nggak bisa diserupakan. Tetapkan saja, tapi tanpa serupakan. Itu kata para ulama. Itu tauhid asma was sifat. Jadi Pak, banyak orang-orang itu sesat pada tauhid apa asma was sifat. Makanya kami selama 3 tahun tuh Pak, dulu kami pondok di Bukhari, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masalah membahas kitab tauhid, kitab masalah tauhid uluhiyah. Kelas 1, kelas 2, oh na'am, fadhal azan isya dulu, nanti kita lanjutkan pada isya. Tafadhal. Allah akbar, Allah akbar. Oh, syukur, jazakallah khair.
Baik. Kemudian iman yang kedua, rukun iman kedua, al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Kita Pak beriman kepada malaikat dengan cara apa? Disebutkan di sini oleh Syekh, fatu'min bi annahum khalqun min khalqillah. Kita beriman bahwasanya yang namanya para malaikat adalah makhluk dari ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu min nur. Allah ciptakan mereka dari apa? Apa malaikat? Cahaya. Allah ciptakan para malaikat dari cahaya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang kalian disifati untuk kalian. Dari tanah. Sama. Kalau kita diciptakan dari kalau Adam diciptakan dari tanah, berarti kita dari apa? Dari tanah. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan Mbak di sini. Dan mereka asnaf. Mereka ini ada beberapa kelompok para malaikat. Jumlah malaikat itu Pak banyaknya, Masya Allah. Setiap hari mereka sholat di mana? Baitul Ma'mur. Itu Pak jumlahnya 70.000 malaikat masuk. Kapan udah masuk, mereka keluar, tidak bakal balik. Setiap hari itu Pak jumlahnya. Berarti jumlah malaikat banyak bukan? Banyak. Jadi Pak banyak antum ini malaikat yang lindungi antum. Kapan jalan malam hari Pak banyak malaikat di situ. Jumlah malaikat itu Pak wallahi banyak sekali. Nah makanya antum nih kapan jalan jangan takut. No takut ada setan. Taunya di pikiran kita cuman setan tok gitu loh. Anak ngeri ada setan dan sebagainya. Padahal di situ juga ada malaikat, Masya Allah. Iya kan. Setiap manusia ada apa? Jin qarin. Kata mereka. Tapi manusia memang ada jin qarinnya, tapi juga ada malaikat apa? Qarinnya. Sama hadis Nabi kata Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad uqila alaihi qarinuhu minal jin wa minal malaikah." Dari kalian, setiap kalian itu pasti dikasih oleh Allah qarinnya. Qarin ini temannya, kemana-mana ada dia. Dari jin dan dari apa? Malaikat. Yang ngajak kepada keburukan siapa? Syaitan. Yang ngajak kepada kebaikan siapa? Malaikat. Tapi kenapa manusia itu lebih banyak melakukan maksiat dibandingkan ketaatan? Karena apa? Musuhnya dua. Syaitan sama hawa nafsu. Kalau ngajak kepada kebaikan cuma satu. Siapa? Para malaikat saja. Makanya kalau hatinya lurus, lebih sering taat kepada Allah, karena hawa nafsu dia tunduk. Berarti musuh cuma satu, apa? Syaitan saja. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya Pak, tergantung hati kita. Kita yang ngendaliin apa? Hati kita. Itu kata para ulama. Mereka ini asnaf, mereka ini banyak kelompoknya. Musannafah yang Allah jadikan mereka ini berkelompok-kelompok. Kullu sinfin lahu amalun khasun waqalahu Allahu ilaih. Setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dikirim kepada para nabi. Terakhir kepada nabi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Mikail. Apa tugasnya Mikail? Menurunkan air hujan. Semua orang maksiat Pak di sebuah tempat, kenapa masih Allah turunkan hujan? Allah turunkan hujan bukan untuk manusia aslinya. Untuk siapa? Hewan. Sapinya butuh minum. Untuk tumbuhannya butuh hidup. Dia itu harus ada air yang untuk mereka konsumsi, seperti itu. Jadi hatta semaksiat-maksiatnya orang, Pak, sebuah tempat ya macam di barat sana dan sebagainya. Kenapa masih Allah kasih rezeki? Karena di situ ada tumbuhan-tumbuhan, ada hewan-hewan yang butuh apa? Rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya apa? Malaikat Mikail. Ada malaikat penggiring
awan. Ada penggiring awan, Mak. Sampai Nabi mengatakan innalillahi malakan muwakkalun bisahab. Allah memiliki malaikat yang Allah tugaskan giring awan. Di sana mendung, tapi Allah enggak takdirkan di situ hujan. Disuruh giring, enggak di sini, di sana. Digiring sama malaikat. Ketika awannya itu enggak mau digiring, dipecut sama apa? Malaikat. Muncullah kilat. Kilat itu, Pak, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dzakal barak. Itu yang kilat yang kalian lihat, itu adalah pecutannya para malaikat. Geluduk suaranya, dampaknya. Pak, berarti kencang itu. Masya Allah. Itu para malaikat. Juga ada Israfil. Israfil apa tugasnya? Dia apa? Sangkakala. Ada orang ngomong gini, oh hukum musik itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena malaikat Israfil tuh niut trompet. Kalau seandainya trompet tuh haram, nggak bakal Allah kasih trompet untuk malaikat Israfil untuk ditiup. Berarti malaikat main apa? Musik katanya. Allahu Akbar. Nama memang sama, tapi hakikat apa? Beda. Di surga ada nggak Khomer? Ada nggak Khomer di surga? Ada. Tapi Khomernya surga beda nggak sama Khomernya dunia? Beda. Gitu loh. Itu yang perlu kita ketahui. Di surga ada nggak wanita? Ada. Wanita surga apa namanya? Sama nggak dengan wanita antum di dunia? Beda, Pak. Coba leher istri antum bedaki. Kapan bidadari, Pak? Antum gosok berkali-kali pun tetap putih. Itu kalau istri antum masih di dunia. Tapi kapan di surga ada beda. Tapi ala kulihal beda, sama-sama imra'ah, sama-sama wanita, tapi beda. Pak, Masya Allah, bidadari saking putihnya itu, Pak, Masya Allah, bening. Istri kita mungkin hitam, keling pula kan gitu. Bidadari putih, Pak, Masya Allah. Saking putih-putihnya, Pak, Masya Allah. Itu bidadari, sama-sama perempuan gitu loh, tapi beda. Nah, sama juga apa? Israfil disuruh apa? Oleh Allah niupkan apa? Trompet. Namanya sama-sama trompet. Tapi hakikatnya apa? Beda. Bukan main musik, Israfil itu jangan dibayangkan apa main trompet. Ini ada orang-orang seperti itu. Nasallallahu salamat wal afiyah. Jadi namanya sama, hakikat apa? Beda. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, ada juga apa? Masya Allah. Hakikat sama, nama beda. Yang penting itu di hakikatnya. Kalau namanya sama, hakikat beda, ya udah berarti beda. Nama beda tapi hakikat sama, ya berarti sama. Riba diganti namanya apa? Bunga. Nama beda, Pak, tapi hakikatnya apa? Sama. Berarti sama-sama haram. Kan gitu. Khomer, Mak. Di kita namanya miras. Di Timur Tengah masyrubat rohiyah, minuman rohani. Masya Allah, ngefly dia terbang. Minuman apa namanya? Rohani. Mau dikasih nama minuman rohani, masyrubat ruhiyah, tetap hukumnya apa? Haram. Walaupun namanya beda, Pak. Nama sahih. Tapi hakikatnya, nah, Israfil namanya sama, hakikatnya apa? Beda. Makanya hukumnya tetap beda. Jangan dibayangkan, oh berarti Israfil main musik. Anak ini dapat loh, Pak. Taib. Antum tahu qahwa? Qahwa, bahasa Indonesia apa qahwa? Kopi kan? Ada poster itu, Pak, Masya Allah, Anda dapatkan dari salah satu ikhwan. Jadi poster itu hukum kopi haram, kata dia. Hukum kopi apa? Haram, kata dia. Kenapa? Dinukilkanlah pendapat ulama zaman dulu. Ulama zaman-zaman dulu mutaqaddimun. Kata mereka qahwa itu diharamkan karena memabukkan. Pak, qahwa itu zaman dulu nama dari khomer. Namanya apa? Qahwa. Zaman kita sekarang apa namanya? Kopi, untuk kopi. Khomer ya tetap khomer. Nah ini, Pak, penamaan mereka ini harus kita tetapkan pada hakikatnya. Namanya zaman dulu qahwa, zaman kita sekarang beda seperti itu. Kita lihat hakikatnya, apa hakikatnya?
Makanya sebagian orang, oh jangan minum kopi. Kenapa minum kopi dosa besar? Kata para ulama salaf zaman dulu. Siapa bilang? Karena mereka zaman dulu mengatakan kohwa bukan untuk kopi, tapi untuk apa? Khamar. Itu dia. Atau mungkin udah dapatlah poster itu, Pak. Udah dapat. Itu salah mereka itu dan sebagainya. Jadi intinya di hakikat, bukan di penamaan. Na'am. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian ada juga para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga janin. Ini nanti hadis yang berikutnya kita bahas insyaallah, hadis keempat insyaallah. Ada yang disuruh tulis apa rezeki, kan gitu kan? Ditulis kehidupan dia umurnya, apakah dia termasuk orang bahagia ataupun orang sengsara, itu ada tugasnya. Jadi Pak, Allah menciptakan banyak malaikat juga banyak apa tuh? Tugas. Sekarang gini Pak, Allah berfirman, "Innallaha ghaniyun hamid." Allah itu maha tak butuh. Ghani Allah itu. Ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tak butuh dari semua makhluk. Dari semua alam. Allah tak butuh para manusia, Allah tak butuh jin, Allah tak butuh malaikat. Tapi Pak, pertanyaannya sekarang, kenapa Allah ciptakan malaikat tugasnya untuk nyampaikan wahyu? Mampu enggak Allah nyampaikan wahyu langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW? Mampu enggak, Pak? Mampu enggak Allah mencatat amal manusia? Mampu. Mampu enggak Allah itu menjaga surga sendirian? Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lah, kata mereka kalau Allah menciptakan malaikat dengan beberapa tugas berarti Allah butuh makhluk. Kita bantah enggak? Allah ciptakan malaikat dikasih tugas, Pak, karena memang disebutkan raja. Allah itu, Pak, Malik bukan? Malik, Al-Malikul Quddus. Allah ini raja, Pak. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak raja kerja sendiri? Raja nyatat keuangan masuk. Raja kerjaannya bersih-bersih masjid. Ada enggak? Raja ngurusin rumah, sawang-sawang rumah. Ada enggak? Raja butuh Raja ada nggak bawahan? Disebutkan raja kalau ada bawahan. Kalau tak ada bawahan bukan pemimpin. Apa yang mau dipimpin? Kan gitu. Disebutkan bos kalau ada bawahan. Kalau enggak, bos untuk diri sendiri. Kan gitu. Harus ada bawahannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat bukan butuh sama malaikat, bukan. Allah mampu kok. Setiap daun yang jatuh di semua penjuru bumi Allah tahu. Tapi Pak, Allah ciptakan malaikat dan Allah kasih tugas, tujuannya menunjukkan bahwasanya Allah itu Al-Malik. Allah itu apa? Raja. Konsekuensi disebut raja harus ada bawahan. Jadi jangan dibayangkan kalau antum terbayang-bayang, oh Allah ciptakan malaikat dengan tugas-tugas berarti Allah butuh malaikat. Jawabannya tadi, Pak. Allah ciptakan itu karena konsekuensi raja harus ada bawahan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian, Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada sebagian orang itu, ya ini khilaf para ulama, balik-balik lagi, Pak. Mereka itu memperselisihkan apakah iblis termasuk malaikat ataukah jin. Udah nambah sebelum di sini. Taib. Allah SWT berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami katakan, kata Allah SWT, untuk para malaikat, kami katakan untuk para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah untuk apa? Adam. Perintah ini untuk apa? Malaikat. Usjudu li Adam. Sujudlah untuk apa? Adam. Fasajadu. Mereka semua apa? Sujud. Illa iblis. Kecuali apa? Iblis. Aba wastakbar. Dia ini enggan dan sombong, wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang apa? Kafir. Berarti Pak, dari ayat ini antum fahami iblis dari malaikat atau dari selain malaikat? Selain itu dari malaikat. Sekarang ada ngomong, semua warga Blimbing disuruh untuk keluar dari Blimbing kecuali Ustadz Rizkika. Berarti Ustadz Rizkika warga Blimbing bukan? Ngerti nggak Pak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Semua anak kelas 1 kami perintahkan untuk keluar kelas kecuali Muhammad untuk tinggal di kelas. Berarti Muhammad
Kelas 1 kan? Allah firmankan, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah untuk Adam. Fasajadu, mereka semua apa? Sujud. Kecuali siapa? Taib. Iblis malaikat atau bukan malaikat? Kalau dari ayat itu malaikat bukan? Malaikat. Kalau dari ayat itu malaikat, Pak. Tapi dia bukan malaikat. Kenapa bukan malaikat? Surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Apa lanjutannya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu termasuk apa? Jin. Fafasaqa an amri rabbi. Dan dia itu membangkang dari perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Pak, Masya Allah, ana bukan warga Belimbing, ana lagi ngisi kajian, tiba-tiba ada salah satu pejabat ngomong semua warga Belimbing untuk apa? Minum es buah, diajak acara walimah. Ana pal kesini cuma apa? Cuma ngisi kajian. Ana bukan warga sini. Semua warga Belimbing ayo datang. Pak, kondisi ketika itu ana datang bukan? Datang. Karena kondisinya ana dekat dengan antum. Iblis kondisi ketika itu Pak dari jin. Iblis itu termasuk jin. Tapi karena dia ini sering berteman dengan apa? Malaikat. Pak, Masya Allah, iblis dulu tidak pernah membangkang, Pak. Termasuk makhluk yang paling taat, bersaing, Pak, Masya Allah. Iblis itu bersaing dengan siapa? Para malaikat. Itu bersaing, Pak, iblis. Dan saking taatnya, Masya Allah, Pak. Memang malaikat itu senang sama iblis. Tapi ketika pertama kali diperintahkan sujud untuk siapa? Adam, ada rasa hasad. Maka kata para ulama, iblis itu termasuk bagian dari jin, bukan malaikat. Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan lanjutannya ayat kana minal jin. Adapun iblis diperintahkan juga untuk sujud untuk Adam, padahal perintah itu cuma untuk malaikat. Gara-gara iblis sering berteman dengan siapa? Ana punya, Pak, Masya Allah, santri. Tapi ada juga yang sering ngekor, namanya Yusuf. Bukan santri kita, al-Islam. Bukan santri kita. Tapi Pak, kapan si Yusuf ini ada di pondok, kapan kita suruh ngikut kerja dia? Kenapa? Sering berteman dengan anak-anak pondok. Padahal dia bukan santri gitu loh. Tapi kapan kita suruh ada dia, mau nggak mau harus ngikut, Pak. Ana sering nyuruh Yusuf ini nih, Yusuf ini nih. Padahal biasanya ana suruh apa? Santri. Tapi gara-gara si Yusuf ini bertemannya dengan santri, maka perintah untuk santri juga masuk untuk siapa? Si Yusuf. Ngerti nggak Pak sampai sini? Ah, itu dia. Ini seperti iblis tadi. Karena Allah ceritakan fafasaqa an amri rabbi. Mereka iblis ini fasik, membangkang dari perintah Allah. Karena apa? Sifatnya para malaikat nggak bakal membangkang kepada perintah Allah. Allah firmankan la ya'sunallah ma amarahum. Mereka nggak bakal bermaksiat membangkang dari perintah Allah. Nggak bakal pernah. Tapi kalau iblis membangkang berarti bukan para malaikat. Muncul lagi pertanyaan. Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan untuk dua malaikat, Harut dan Marut. Dua malaikat, Pak, Harut dan Marut. Taib. Harut sama Marut nih, Pak, ngajarkan apa dia ke manusia? Hah? Sihir. Harut dan Marut ngajarkan apa? Sihir. Taib. Allah katakan malaikain, dua malaikat. Sekarang pertanyaannya, Pak, berarti Harut dan Marut malaikat bukan? Malaikat itu bukan? Khilaf para ulama yang sahih bukan malaikat. Kenapa? Pak, mungkin nggak, Pak, antum boleh nggak ngajarkan sihir ke orang? Akhi, mau tahu nggak caranya? Sihir. Antum santet orang itu sini caranya. Tapi jangan ikutin ya. Caranya gini. Mungkin nggak, Pak, antum? Nggak mungkin, nggak boleh, Pak.
Kalau antum saja nggak boleh ngajarkan sihir, apalagi malaikat. Nggak mungkin malaikat ngajarkan sihir. Makanya Al-Qasimi mengatakan, para muhakkikun ulama, para muhakkik, ahli tahqiq, ahli tafsir, walaupun ada sebagian, Syekh bin Bas mengatakan Harut dan Marut itu malaikat, tapi yang tepat enggak. Karena enggak mungkin malaikat ngajarkan apa? Sihir. Terus apa? Yang betul yang namanya malaikat kenapa disebutkan malaikat? Li'annahuma tadhahara bimadhahiri shalah. Karena Harut dan Marut ini berpenampilan orang-orang soleh. Jadi disebutkan malaikat. Ya gampangnya dukun lah sekarang, Pak. Pakai apa dukun? Sorban. Enggak lagi peci, Pak. Sorban dipakai jubah, Masya Allah. Dipanggil Pak Ustaz. Apa? Pak Ustaz. Pak Kiai. Kan gitu. Ini, Pak, memang karena semua orang tuh nganggap ini orang baik. Harut dan Marut tuh sama. Masyarakatnya, Pak, nganggap ini orang apa? Baik. Makanya disebutkan malak. Apa malak? Malaikat. Karena seakan-akan baik, padahal orangnya aja jelek. Di Babilonia sana. Makanya wallah alam, Pak, sependek yang anak ketahui, dan ini memang khilaf para ulama, dan anak lebih condong kepada itu, bahwa Harut dan Marut bukan apa? Malaikat. Dan ini seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf nih, Pak, Masya Allah. Ketika itu Zulaikha menggoda siapa? Yusuf. Yusuf statusnya apa? Budak bukan? Budak. Zulaikha ini siapa? Masya Allah, Imra'atul Aziz. Pejabat besar, Pak, punya istri. Istrinya cantik, Masya Allah. Siapa istrinya? Zulaikha. Wanita terpandang kedudukannya, dan wanita apa? Cantik, Masya Allah, Pak. Termasuk orang yang Allah lindungin, itu kapan digoda oleh imra'ah dzatu jamal wa dzatu mansib. Orang punya kedudukan tinggi dan orang yang apa? Memiliki kecantikan. Digoda, apa kata dia? Inni akhafullah. Aku takut dari siapa? Allah. Ini Zulaikha, Pak. Cantiknya Masya Allah. Dan semua sepakat wanita paling cantik di zaman Yusuf di Mesir ketika itu siapa? Zulaikha. Itu ulama mengatakan saking cantiknya apa? Zulaikha. Goda siapa? Yusuf. Ya, Pak, Masya Allah. Yang digoda siapa? Budak, Masya Allah. Ini semua wanita itu merendahkan Zulaikha. Zulaikha nggak ada wibawa sama sekali di hadapan kami. Budak bisa-bisa digoda. Ini yang tersebar di apa? Di Mesir sana ketika itu. Apa kata Zulaikha? Kalian kumpul sini semua. Dikasih pisau, dikasih buah. Mereka ditugaskan untuk apa? Motong buah. Yusuf disembunyikan. Apa kata Zulaikha? Wa qalat ikhruj alaihin. Yusuf, keluar engkau. Apa yang terjadi? Keluar Yusuf. Pas ketika keluar, Pak, wa qatta'na aydiyahun. Mereka itu mengucapkan apa? Masya Allah, sambil apa? Motong tangannya, Pak. Bukan lagi buahnya yang dipotong, apa? Tangannya. Apa kata mereka? Wa qulna hasya lillahi ma hadza masyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini, apa? Malaikat yang mulia. Masya Allah. Mereka tahu Yusuf itu manusia, tapi dinamakan apa? Malaikat. Saking yang namanya kegantengannya Yusuf melewati batas wajar. Kalau kita, Pak, nggak bisa, Pak, Masya Allah. Mungkin buah apel yang dicampakkan kan gitu. Apa ini nggak ada ganteng-gantengnya kan kayak gitu. Tapi kalau ini, Pak, saking gantengnya disebutkan malaikat. Ini seperti itu, Pak. Mereka tahu itu manusia, mereka tahu. Tapi mereka mengucapkan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini malaikat yang mulia karena melewati batas wajar. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Sama Harut dan Marut itu mereka nganggapnya kelewat soleh. Makanya disebutkan malaikat. Ngerti nggak, Pak, sampai sini? Itu dia. Tapi kalau sama Nabi kita Muhammad SAW, mana yang lebih ganteng? Atau Nabi Yusuf? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu itu. Nabi Yusuf sama Nabi kita Muhammad jauh lebih ganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad mengatakan, "U'tiya Yusuf syatrul husn."
Yusuf alaihi salam, kata Nabi kita sallam, itu diberikan oleh Allah setengah keindahan dunia. Lautnya, pantainya, gunungnya, Masya Allah Pak, hutannya, semuanya. Itu semua setengah keindahan dunia dipegang oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, semua keindahan dunia itu dikuasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, dalam satu hadis riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi, dinukil oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Ma arsalallahu rasulan," tidaklah Allah utus sebuah rasul, "illa hasanas saut," kecuali mereka ini suaranya apa? Bagus. Wa hasanal wajh, dan wajahnya apa? Ganteng. Dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semua wajah itu ganteng. Nabi Adam juga seperti itu. Masya Allah Pak, ganteng mereka semua. Suaranya apa? Bagus. Itu Rasul. Makanya kapan ada ngaku Rasul suara jelek, bukan Rasul Pak. Baca Quran sumbing atau apa, suara kemana, nada kemana, berarti bukan Rasul. Ngaku-ngaku Rasul tok gitu loh. Tapi kalau Rasul illa hasanah saut, pasti suara apa? Bagus. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, suruh baca Quran. Suruh apa? Baca Quran. Suruh. Kalau kapan jelek suaranya Pak, bukan Nabi itu. Illa hasanah saut wa hasanah apa? Al-wajh. Wajahnya Masya Allah ganteng, suaranya bagus. Tapi apa kata beliau? Wa kana nabiyukum, dan Nabi kalian ahsanahum wajahan wa sautan. Tapi Nabi kalian Muhammad SAW, maksudnya diri beliau SAW, adalah wajahnya yang paling ganteng dari seluruh Nabi, dan juga suaranya paling bagus. Berarti mana yang lebih ganteng? Yusuf atau Nabi kita SAW? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu Pak. Nah, ala kulli hal, para malaikat itu adalah mereka tak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya yang kita pegang. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka enggak pernah membangkang kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan segera mengerjakan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik, Pak. Disebutkan di sini juga ada beberapa orang yang menyimpang dari beriman kepada para malaikat karena mereka memuji salah satu malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Ini Pak, orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Dimusuhin Jibril alaihi salam. Makanya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwan li Jibril." Siapa saja yang memusuhi apa? Jibril. Karena orang-orang Yahudi memusuhi siapa? Jibril. Makanya Pak, agama Yahudi 11-12 dengan agama Syiah sama-sama memusuhi siapa? Jibril. Apa kata orang-orang Syiah? Jibril ini khianat. Harusnya risalah kerasulan diturunkan untuk Ali ibn Abi Thalib, tapi diturunkan untuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Mak, karena memang banyak akidah Syiah dibangun di atas akidah apa? Yahudi. Karena pendiri Syiah siapa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba nih Pak, Yahudi. Mereka ini apa? Orang Yahudi dia ini, Abdullah bin Saba. Dan akidah ini Pak diambil oleh orang-orang Syiah. Makanya ada kemiripan. Salah satu kemiripannya adalah mereka memusuhi siapa? Jibril. Man kana aduwwan li Jibril. Ini turun ayat ini Pak, walaupun untuk Yahudi, tapi juga mencakup untuk orang-orang Syiah yang memusuhi malaikat apa? Jibril. Itu terjadi Pak. Apa kata mereka? Harusnya yang jadi nabi bukan Muhammad SAW. Bayangkan Mak, itu galil adabnya mereka. Kurang ajarnya orang-orang apa? Syiah. Harusnya yang jadi nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Berarti kan Pak bahaya. Nuduh orang khianat bahaya. Ini nuduh malaikat berkhianat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian Mak, rukun yang ketiga adalah al-iman bil kutubil munazzalah. Beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Masya Allah. Fatu'min bi anna Allah anzala kutuban ala rusuli. Kita beriman bahwasanya Allah menurunkan beberapa kitab untuk apa? Para rasul. Wa hiya min kalamihi wa wahyihi. Dan kitab-kitab ini itu termasuk kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Bukan apa?
makhluk. Jadi kalamullah itu Pak bukan makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Tapi apa? Kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di zamannya Imam Ahmad itu tersebar akidah Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Ini bahaya sekali, Pak. Dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Pak, boleh nggak kita minta perlindungan kepada makhluk? Nggak boleh. Kita harus beristiadah minta perlindungan kepada siapa? Allah. A'udzu billah. Aku minta perlindungan kepada siapa? Allah. Kalau seandainya kalamullah, ucapan Allah, kalimat-kalimat Allah itu adalah makhluk, mustahil kita disyariatkan oleh Nabi kita SAW untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah, ucapan-ucapan Allah yang sempurna dari semua gangguan makhluk-makhluknya. Pak, kalau kalamullah, kalimat-kalimat Allah, ucapan Allah itu makhluk, mungkin nggak kita berlindung dengan apa kalimat Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena nggak boleh. Kita ini cuman berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan a'udzu bikalimatillah, a'udzu billah, a'udzu birrahman, a'udzu bil jabbar, a'udzu birrazzaq dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Jadi yang namanya kitab-kitab Allah itu dari kalam Allah, bukan makhluk yang Allah ciptakan. Wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyuhu. Di sana lengkap ada syariat Allah dan perintah Allah dan larangannya, lengkap, Pak. Tidak mungkin, apalagi Quran. Quran nih Pak, Masya Allah, wallahi ajib. Quran nih Pak, itu lengkap semuanya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ada solusi kehidupan di Al-Quran. Semuanya dibahas, semua lengkap Pak, Masya Allah. Dan yang ajibnya Al-Quran nih Pak, Allah firmankan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami turunkan apa? Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang jaga Quran tadi. Antum tahu Pak, Masya Allah, tidak ada satupun cetakan Quran yang dirubah kecuali pasti ketahuan cacatnya. Ketahuan. Ana Pak pernah satu cetakan. Tanya santri-santri kemarin. Ana ngajar pas itu, yang ngajar itu duat. Ana baca Al-Quran di salah satu masjid, salah cetakan Pak. Tiba-tiba aja mata anakku buka di situ. Padahal cetakan yang lain Pak, yang sama itu benar semuanya. Tapi cetakan itu salah. Ketahuan, tinggal kita laporkan ke penerbit. Ada juga yang baru-baru viral nih Pak, surat Al-Kahfi, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Laja'ilun diganti dengan apa? Jahilun, dan kami semuanya tidak mengetahui. Kan bahaya Pak. Laja'ilun menjadikan lajahilun, kami ini jahil. Oh bahaya Pak, Masya Allah. Dalam Al-Quran ada ketahuan Pak. Dan ini Masya Allah Pak, Al-Quran itu antum harus yakini nggak bakal bisa dirubah, nggak bakal, lengkap semuanya. Tapi kalau yang lain Pak, Taurat, Injil, ini Allah nggak jaga. Allah nggak istilahnya nggak menjamin penjagaan apa Taurat dan Injil. Makanya terjadi perubahan. Injil Pak berbeda setiap penerbit. Nanti Injil yang di sini gereja ini berbeda dengan Injil yang di gereja itu. Kalau Quran Pak mau di Papuanya, mau di Sumatera, Jawanya, mau di Saudi ya semua sama Pak. Semua apa? Sama. Yang beda cuma rosemnya saja, tulisannya saja rosem. Ada rosem Utsmani, ada rosem apa dan sebagainya. Itu berbeda. Tapi Qurannya semua sama, nggak ada beda sama sekali. Itu yang perlu apa kita ketahui. Itu termasuk iman kepada apa? Kepada kitab-kitab. Kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ibrahim ada nggak kitabnya? Apa namanya? Suhuf. Dia bukan kitab, tapi suhuf. Lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Musa ini ada dua Pak. Musa apa pertama? Taurat, yang kedua? Suhuf. Itu dia. Jadi diturunkan Al-Quran, turunkan kitab-kitab untuk mereka. Na'amullah alam bisawab. Taib. Kemudian beriman kepada apa? Rasul. Insyaallah terakhir ini Pak, nanti kita hari kiamat dan
takdir dan qadar yang kita bahas pada pertemuan berikutnya. Iman dengan Rasul, Pak. Kita meyakini Rasul-Rasul dari awal sampai akhir. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh atau Nabi Adam? Nabi Nuh. Adam Nabi tapi bukan Rasul. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu Rasul? Rasul nih Pak, Masya Allah, diberikan wahyu untuk syariat kaumnya. Kenapa Nabi Nuh Rasul pertama? Karena zamannya Nabi Adam dan Nabi-Nabi setelahnya sebelum Nabi Nuh, mereka semua masih di atas tauhid, masih nyembah kepada Allah saja. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kesesatan, tidak, Pak. Ada maksiat ada. Tapi langsung nggak bisa Pak diberantas. Contohnya Qabil dan Habil, kasus pembunuhan. Tapi nggak sampai ke batas syirik. Nah, tapi di zaman Nabi Nuh kesyirikan apa? Merajalela. Diutusnya Nabi Nuh untuk memberantas apa? Kesyirikan. Maka Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Itu yang perlu kita ketahui. Dari awal sampai akhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya Rasul khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi kita wasallam. Apa kata beliau? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Pak, ada orang sesat di Indonesia. Anak ini bukan nabi, betul Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Tapi anak ini rasul, kata dia. Berarti dia nggak paham. Pak, kalau rasul pasti nabi, tapi tak semua nabi pasti rasul. Kalau dia ngaku rasul, mau nggak mau berarti apa? Nabi. Kata dia, anak ini bukan nabi, betul. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi anaknya apa? Rasul. Lah, kalau dia rasul berarti mau nggak mau apa? Nabi, gitu loh. Berarti dia nggak paham apa itu nabi, apa itu rasul. Nah, itulah Pak yang perlu kita ketahui. Ada aja orang Indonesia itu lucu-lucu Pak, kadang-kadang aneh-aneh gitu loh. Dan banyak yang percaya ngikut-ngikut tuh banyak Pak. Nasallallahu alaihi. Pokoknya kok Pak, kalau masalah-masalah mistis, masalah-masalah gitu-gitu tuh orang Indonesia paling gemar itu. Paling suka yang aneh-aneh Pak. Padahal sekarang udah zamannya 2022, masih aja nggak ada percaya gitu-gitu Pak. Masya Allah. Nah, tahun 2022 aja masih ada orang pakai jimat, masih pakai penglaris sih kan. Padahal zaman kita sekarang zaman teknologi, tetap aja nggak apa-apa. Sampai Pak, Masya Allah, di zaman kita sekarang semua marketplace ada, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Dengan teknologi yang ada Pak, di situ dijual jenglot, dijual jimat, raja, ya Allah Akbar. Tahun 2022 gitu loh. Dengan teknologi serba canggih masih aja kesyirikan. Jenglot dijual di situ Pak. Ya Allah Akbar. Padahal racun cyanida pun nggak dijual di situ. Jenglot dijual, ya Allah Akbar. Ada itu Pak terjadi. Nasallallahu salamatul afiyah. Masya Allah. Kesyirikan terjadi memang sekarang Pak berat. Makanya wajar kesyirikan tuh nggak bakal mati sampai hari kiamat. Nggak bakal mati. Hikmah Allah SWT. Ini penting kita berdakwah untuk seluruh umat. Ana Pak, Masya Allah. Karena kan dari Jawa nih, pondok di Jawa, kuliah di Jawa. Ana Pak merasa ngambil, oh wajar kalau orang Jawa masih banyak kesyirikan. Karena dulunya kejawen. Ana kira Pak, oh cuman orang-orang Jawa aja kesyirikan tuh banyak. Harus dakwah itu agak lebih ekstra. Karena dulunya apa? Kejawen. Berubah pelan. Anak kira Pak ke Sumatera nggak ada kesyirikan. Kebalik ke Prabu, anak kira aman-aman aja. Lah ya Allah, rupanya di sana Pak, di mana-mana anak asik ngerukyah terus. Kenapa? Kena jin. Kenapa kena jin? Gara-gara perbuatan syirik. Anak balik, ya Allah, rupanya masih banyak yang pakai jimat, masih banyak yang minum-minum kebal untuk kebal dan sebagainya. Itu masih ada Pak. Padahal bukan di kota-kota yang dulunya kejawen, bukan dulu yang dulu kesyirikan itu, bukan Pak. Tapi entah kenapa memang kesyirikan ini masih banyak sekali tersebar di mana-mana. Itu maka tugas kita untuk berdakwah. Na'amallahu alam bisawab. Dan beriman kepada Rasul enggak boleh dibeda-bedakan. Ana beriman kepada Nabi Muhammad, tapi enggak beriman kepada Nabi Isa, kafir. Ana beriman kepada Isa, tapi Muhammad enggak, kafir. Ana beriman kepada Musa, tapi Isa Muhammad enggak, kafir.
Maka Islam beriman kepada Nabi Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh dan sebagainya. Yang disebutkan Nabi maka harus diimani. Wajib nggak beriman kepada Luqman sebagai Nabi? Luqman bukan Nabi. Luqman ini orang soleh. Kalau ada yang mengatakan, loh tapi kan ada nama surat Luqman dalam Al-Quran, harusnya Nabi. Lah apa? Ada nggak surat Maryam? Maryam Nabi nggak? Enggak. Imran, ada nggak surat Ali Imran? Apakah keluarga Imran semuanya Nabi? Enggak. Maryam keluarga Imran bukan Nabi. Jadi walaupun ada nama di situ nama Luqman, surat apa? Surat Luqman. Tapi Luqman ini bukan seorang Nabi. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah itu dia yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah insyaallah SWT kita kepada pertemuan berikutnya dengan iman dengan hari akhir dan juga takdir, qada dan qadar. Fadhal kalau ada pertanyaan silahkan. Nah fadhal Ustaz. Baik. Orang Islam apa kata mereka? Ketinggalan zaman. Mereka udah bahas tentang masalah bulan, kita masih bahas apa? Taharah. Pak, sekarang tanyakan saja, yang lebih kaya orang-orang yang ngurusin, yang kaya dunianya ya, yang ngurusin taharah, apa yang ngurusin ke bulan? Antum buka sekarang di Google. Negara kaya terdunia siapa? Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, terus apa lagi? Termasuk Saudi di situ. Mereka ini Pak ngurusnya ke bulan, bahas bulan, atau bahas tohara? Tohara. Berarti mana yang lebih maju? Yang bahas tohara. Pak bukalah Google sekarang kalau nggak percaya. Kalau antum mau, masa iya sih? Bukalah sekarang. Yang maju bukan orang yang bahas ke bulan gimana, tapi yang maju orang bahas gimana cara toharah yang benar. Nggak orang mereka ini bahas toharah. Setiap kajian habis, kitab fikih udah habis, ulang lagi dari awal, kitab toharah lagi dibahas. Mereka negara apa? Maju. Sampai Masya Allah, orang-orang barat nih, Amerikanya dan sebagainya, kerjasama butuh negara Timur Tengah. Mau nggak mau itu Pak. Kenapa? Antum tahu? Ana cerita sedikit tentang masalah politik dunia. Pak, yang pasok senjata-senjata Timur Tengah itu dari mana? Barat kan? Dulu diancam Pak. Barat Amerika tuh nggak mau masukkan negara nggak mau masukkan senjata ke Timur Tengah. Diancam balik Pak. Minyak bumi nggak dikirim untuk mereka. Takut ciut, langsung ngirimkan senjata lagi. Pas mau perang Houthi Yaman, Houthi orang-orang Syiah, itu kan butuh senjata banyak kan butuh akomodasi alat-alat militer yang banyak. Mau ditahan itu Pak senjata, ditantang balik Pak. Minyak bumi nggak bakal keluar untuk mereka, nggak jadi dikirim langsung Pak. Mana yang lebih maju, Amerika atau Timur Tengah? Timur Tengah. Antum coba buka sedikit tentang konflik-konflik yang terjadi di luar tengah, di Timur Tengah. Itu yang terjadi Pak. Mereka ini nggak bisa diancam, negara-negara ini nggak bisa Pak. Mereka ini negara kuat. Negara Khalij nih Pak, negara Emirat, Qatar, Bahrain, Saudi, Yaman. Yaman ini bukan Khalij sebagiannya, cuman Yaman tuh dimasukkan ke grup mereka. Yaman ini negara miskin. Negara miskin Yaman nih. Tapi dibantu sama Saudi dan kawan-kawannya. Maju Pak, negara-negara Timur Tengah itu lebih maju mereka dibandingkan orang-orang barat. Jadi seperti itu Pak. Ya Allah alam Pak, yang buktinya sampai sekarang ada nggak mereka pindah ke bulan untuk hidup di sana? Manfaat nggak ilmu mereka? Antum tahu Pak, ada yang sampai bahas gimana hidup di planet Berhasil nggak sampai sekarang?
Antum tahu yang buat Tesla itu siapa? Alah, yang buat Tesla Pak. Apa namanya? Orangnya? Siapa? Hah? Iya, Elon Musk, betul. Elon Musk. Itu kan buat perusahaan Pak untuk gimana hidup di planet Mars. Sampai sekarang nggak berhasil, nggak bakal bisa sampai kiamat pun, wallahi nggak bakal bisa. Kalau bisa potong telinganya. Sahih, nggak bakal bisa mereka hidup di mana? Di Mars, karena memang Allah ciptakan manusia. Wa minha khalaqnakum wa fiha minha khalaqnakum, dari tanah kalian itu diciptakan, dan di tanahlah kalian hidup, dan di tanah pula kalian dikembalikan. Berarti kita Pak hidup dari tanah, hidup di atas tanah, mati di bawah tanah. Berarti mau nggak mau hidup kita di mana? Di bumi. Itu maksudnya Pak. Itu semua para ulama sepakat. Hidup di Mars Pak nggak bakal bisa. Makanya ada salah satu orang Indonesia Pak yang ikut pelatihan mereka di sana, di acara, salah satu acara di salah satu channel TV. Anda mau nyebut acaranya itu malas Pak. Ditanya, mungkin nggak kita hidup di planet Mars? Nggak mungkin kata dia. Terus kenapa kamu ikut? Saya ikut ini cuman saya itu bisa biar gimana menghargai bumi kata dia. Karena hidup di Mars itu susah. Berarti kita harus hargai hidup kita di bumi. Itu saja kata dia. Mungkin nggak ketika ditanya Pak sama pembawa acara itu, acara itu Pak ditanya itu, mungkin nggak hidup di sana? Nggak mungkin kata dia. Nggak bakal bisa apa? Hidup di sana, nggak bakal bisa. Kenapa? Susah. Kenapa? Manusia itu nggak sehebat hewan kata dia. Hewan ini hewan survive. Bawalah anjing, bawalah kucing, mati di sana. Padahal hewan survive dia itu. Apalagi manusia nggak bakal bisa hidup. Makanya Allah alam, yang justru yang maju itu justru kalau zaman kita sekarang ya, orang yang membahas taharah itu secara faktanya, secara realnya gitu nah. Secara real. Jadi seperti itu. Namullah alam. Ustaz, transaksi yang di dalam masjid transaksi seperti apa Ustaz? Kalau bayar pendaftaran daurah, apakah boleh di masjid dan apakah boleh belanja online dalam masjid? Transaksi yang tidak boleh itu transaksi jual beli. Nabi kita SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul yatabaya' fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau engkau melihat seseorang jual beli di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah membangkrutkan usaha engkau. Antum ucapkan, ya akhi, mudah-mudahan bisnis antum hancur. Nah, ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak diberkahi. Nah, yang enggak boleh itu Pak, ya tabaya, jual beli. Transaksi hutang boleh enggak di masjid? Boleh. Antum bilang, akhi, ana butuh uang. Ana boleh enggak berhutang sama antum? Berapa akhi? 100.000. Istri ana lagi sakit, butuh ke rumah sakit. Fadal akhi, ambil 100.000 nih. Fadal. Boleh enggak di masjid? Boleh. Karena itu transaksi apa? Hutang. Yang enggak boleh jual beli. Jual beli online sama. Karena akadnya di masjid. Ngerti enggak Pak sampai sini? Nah, itu dia. Jadi ada salah satu ikhwan sering ikut sama ana. Jadi dia itu bagian CS, customer service, di sebuah perusahaan jual beli online. Ana ngomong, antum ngapain megang HP terus kalau ana kajian? Ini saat kerjaan ana jadi CS. Jual beli antum? Iya saat jawabin pertanyaan. Nggak boleh keluar antum ke masjid. Kalau nggak bangkrut nanti bisnisnya. Nah, sahih. Karena nggak berkah. Mau nggak mau harus keluar. Ana nawarkan barang, Pak, cuma nawarkan saja boleh nggak? Nggak boleh. Karena jual beli termasuk promosi. Makanya kalau ada aqua, promosi. Kalau ada botol apa? Botol kemasan minum, kalau bisa ketika kajian dicabut. Termasuk apa? Takutnya promosi. Cabut saja, ini lebih afdal. Cabut saja. Itu kata para ulama. Namullahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Makanya kalau antum lihat, oh kenapa kok kajian-kajian ditutup ya? Ya karena itu apa? Promosi jual beli. Kalau promosi yang lain fadl, Pak. Contohnya ini antum Masjid Baitul Hamid. Promosi enggak?
promosi, tapi bukan untuk jual beli. Boleh nggak? Boleh. Ana promosi Pak Pondok nih. Ada brosur kebetulan. Antum masuk al-Islam ya. Ana ada pondok nih. Ikhwan untuk apa? Al-Islam. Akhwatnya Khadijah di Pramuli. Boleh nggak ana promosi gitu? Boleh Pak. Kalau nggak boleh nggak bakal ada promosi sekarang. Kan gitu. Itu kata para ulama. Jadi yang nggak boleh itu jual beli. Ya jual beli apalah. Misalnya ana jual beli mobil Pak. Antum kalau mau beli murah mobil sama ana aja. Kita transaksi di rumah. Tetap nggak boleh. Karena antum promosi. Walaupun jual belinya di mana? Di rumah. Itu dia kata para ulama. Ana pernah Pak bimbing umroh. Ana pernah Pak bimbing umroh di sebuah travel. Diletakkan di situ promosi untuk ngajak travel ke umroh ke travel dia. Ana ngomong afwan Pak, hindarkan. Buang ini. Oh terus gimana Ustaz? Nggak laku lah kita. Antum mau promosi atau mau ngajarkan manasik? Manasik, udah buang. Kalau mau promosi jangan di masjid. Akhirnya dibuang. Nah, itu berarti nggak boleh promosi. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah itu dia. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi akad yang nggak boleh itu akad jual beli. Akad yang lain boleh. Antum sedekah Pak ngasih uang kotak infak. Apakah harus di luar atau boleh di dalam? Boleh di dalam. Untuk kena musibah. Istilahnya, oh ada ikhwan kita yang kena musibah, antum buat acara dhaurah, penggalangan dana, boleh nggak di masjid? Boleh, karena itu transaksi sedekah, bukan apa? Transaksi jual beli. Allah alam bisawab. Bolehkah sholat di saat muadzin adzan? Kalau tanya bolehkah? Boleh. Tapi afdhalnya dengarkan apa? Adzan. Kenapa hadis Nabi kita Muhammad idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau engkau mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka dengarkan apa? Azannya. Pak, kalau seandainya kita langsung sholat, ketinggalan pahala menjawab azan. Jadi kalau tanya boleh, tapi rugi. Kita dengarkan dulu, biarkan azan apa? Kita dengar, kita jawab, baru kita sholat. Tapi berbeda kalau hari Jumat. Kalau ada antum baru masuk dalam kondisi azan sedang berkumandang, antum Pak dengarkan azan dulu atau langsung sholat? Langsung sholat. Kenapa? Kalau antum azan dulu, antum dengarkan azan, antum bakal ketinggalan mendengarkan khutbah. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib dari awal, hukumnya wajib. Nah, kalau berbenturan antara wajib dengan yang sunnah, mana dahulukan? Yang wajib. Berarti antum langsung sholat, kemudian antum apa? Dengarkan khutbah. Azannya gimana kalau lewat? Gak apa-apa, karena lebih wajib mendengarkan khutbah dibandingkan mendengarkan azan. Berarti gak apa sampai sini? Nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah sholat asar dijamak dengan maghrib? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena jamak itu Pak untuk zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nanti ada manusia jamak subuh dengan zuhur, kan gitu. Nggak boleh. Karena Nabi tidak pernah lakukan. Nabi disebutkan jama'a baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Nabi menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi seperti itu. Kalau zuhur ke asar ke maghrib maka nggak boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Berarti itu buat ibadah baru. Nah, wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan maulid? Maulid itu hari kelahiran. Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maulid. Kalau kalau antum bertanya, aina maulidin Nabi? Di mana Nabi dilahirkan? Jawabannya di Mekah. Wa mata wulid, dan kapan dilahirkan? Antum ngomong amul fil. Tahun apa? Gajah. Jadi maulid itu artinya itu kelahiran, kapan dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum memperingati maulid Nabi yang sedang marak di negeri kita? Taib. Maulid Nabi apa fungsinya? Merayakan maulid Nabi. Anda mau tanya? Kata mereka untuk apa maulid Nabi merayakannya? Untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taib, kalau memang fungsi untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maulid Nabi, harusnya orang yang paling mencintai Nabi Abu Bakar. Pernah nggak Abu Bakar merayakan maulid Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Apakah antum lebih cinta Nabi kita SAW dibandingkan Abu Bakar mencintai Nabi kita SAW? Mana lebih besar kecintaannya? Abu Bakar. Umar pernah nggak merayakan? Nggak pernah. Mungkin nggak merayakan harusnya? Mungkin, tapi nggak dirayakan berarti itu nggak syariatkan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Karena kenapa? Karena syariat memperingati hari lahir itu sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad di agama Nasrani, merayakan hari Natal. Udah ada itu Pak. Kelahiran Isa alaihis salam dirayakan. Udah ada kebiasaan itu. Dan kalau jadi kemungkinan itu bakal bisa ada. Tapi ternyata nggak dikerjakan. Berarti memang dari awal nggak butuh perayaan. Ngerti nggak bahasa sini? Utsman, Ali dan semuanya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang merayakan apa? Hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pertama yang merayakan hari lahir Nabi kita sallallahu siapa? Syiah. Qaramitah Fatimiyah. Itu orang Syiah, Pak, yang pertama kali merayakannya di mana? Di Mesir. Antum tahu Pak, Syiah Mesir, Syiah yang ngambil Hajar Aswad dari Ka'bah dibawa dicuri Pak sama mereka. Itu terjadi itu. Nah, yang merayakan itu adalah orang-orang Syiah, mereka yang merayakan. Masa kita ikutin? Maka kita cukup mencukupkan diri sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang gara-gara kecintaan, harusnya laukana khairan nasabakuna ilaih. Kalau memang merayakan maulid ini memang untuk menumbuhkan rasa cinta, harusnya yang pertama kali kerjakan para sahabat. Berarti kalau para sahabat tidak merayakan, berarti itu tidak menumbuhkan rasa cinta. Sampai Pak, Masya Allah, itu kalau dibuka lebar makin ngawur. Perayaan hari maulid Nabi kita SAW dulunya membaca sirah, sekarang makan kerupuk. Makan apa? Kerupuk. Lomba kerupuk Pak. Masya Allah. Sampai ada joget-joget. Antum buka sekarang di salah satu channel YouTube, joget di hari maulid. Anak muda, masih muda, gadis, tertulis joget TikTok. Viral di mana-mana Pak. Ini kalau Nabi hidup nggak tahu kondisi mereka gimana. Dibuat untuk acara apa? Joget-joget. Acara Nabi kita Muhammad SAW kata dia. Itu kalau dibiarkan sampai ditiup lilin, ditulis Muhammad SAW. Ada angkanya ada angkanya Pak. Sampai berapa tahun seperti itu? Itu tahun keberapa lupa nah. Sampai dibuat seperti itu. Ini berlebihan bukan? Berlebihan. Dinyanyikan selamat ulang tahun. Ya Allah, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau dibiarkan Pak akan terus berlanjut dan kerusakan semakin apa? Semakin banyak. Terus gimana? Merayakan hari lahir Nabi dengan apa? Puasa. Karena Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa Senin?" Apa kata beliau? "Dzaka yaumun wulidtu fi." Karena di hari itu aku dilahirkan. Nah, inilah yang dilaksanakan para sahabat. Abu Bakar, Umar dan Utsman selalu puasa Senin Kemis. Kenapa puasa Senin? Karena mereka merayakan hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya puasa Senin itu, Pak. Bukan dengan tiup lilin atau joget-joget atau dan sebagainya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi wallahu alam, kalau memang merayakan maulid itu memang sunnah, harusnya yang duluan sunnah apa? Para sahabat yang kerjakan. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, kalau Nabi nggak pernah mensyariatkan maulid apa? Perayaan maulid Nabi kita SAW, Nabi nggak pernah mensyariatkan Pak. Berarti sama saja ini kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW ada menyembunyikan syariat. Dan Nabi nggak sampaikan. Harusnya kita kerjakan, Nabi nggak sampaikan. Makanya apa kata Nabi kita SAW? Kata Imam Malik Ibn Anas beliau mengatakan,
Dalam satu perkataan beliau, barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang Nabi nggak pernah kerjakan, faqad za'ama anna ar-rasula qad khana risalah. Maka dia telah mengklaim bahwasanya Nabi telah mengkhianati risalah. Maksudnya ada sebuah syariat yang Nabi nggak sampaikan, tapi harusnya dikerjakan. Contohnya perayaan Maulid Nabi. Oh, Nabi ini khianat berarti. Harusnya disampaikan. Karena tugas Rasul, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tugas Rasul itu penyampaian dengan sampai yang jelas, nyata. Kalau nggak dijelaskan, harusnya Nabi berkhianat. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Makanya kita cukupkan dengan apa? Perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Masya Allah, Pak. Kalau antum mengklaim cinta Nabi sama cinta Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran Karim? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kalian cinta Allah, apa perintahnya? Fattabi'uni, ikuti saya. Taib, Nabi merayakan enggak Maulid Nabi? Merayakan enggak Nabi? Tidak. Ikuti Nabi untuk tidak merayakan. Ngerti enggak Pak sampai sini? Fattabi'uni, itu cara kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan duduk, berarti kita harus makan apa? Duduk. Itu cara kita kalau kita mengatakan cinta Nabi, cinta Allah. Fattabi'uni, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak berbuat amal-amal yang aneh-aneh. Semisal hari perayaan apa? Hari perayaan Isra Mi'raj, hari perayaan Maulid Nabi, hari perayaan apa? Kalau Nabi nggak pernah merayakan, ikuti juga bahwasanya kita itu mengikuti Nabi kita SAW, bahwasanya beliau nggak pernah kerjakan. Karena memang perayaan dalam Islam cuma dua. Beliau mengatakan la ida fil Islam illa idain. Tidak ada dua id, tidak ada id dalam Islam kecuali dua id. Apa? Idul Fitr, Idul Adha. Kalau sekarang Pak, Masya Allah, Isra Mi'raj tanggal merah, perayaan. Maulid Nabi tanggal merah, perayaan. Natal tanggal merah, perayaan. Semua Pak, banyak sekali apa? Perayaan. Padahal dalam Islam berapa perayaan? Cuman dua. Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi udah merayakan itu saja. Maulid Nabi berarti nggak perlu dirayakan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu dia. Wallahu alam bissawab. Baik. Ada nggak pertanyaan lagi Pak? Fadhal, silakan. Jadi mencintai Nabi caranya dengan apa? Ngikuti Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau tidak kerjakan maka kita tidak kerjakan. Wallahu alam. Fadhal Pak, silakan yang lain. Sudah ya? Taib, sudah. Walhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib, Pak. Kalau ada masih merayakan Maulid Nabi, ana di sini cuman menyampaikan. Antum fadhal di rumah merenung saja. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ana enggak memaksakan antum. Tapi antum akan ditanyakan, ana wala antum. Tugas ana menyampaikan karena ada ilmunya, tugas antum merenungkan. Semua ana dihisab, kalau ana nggak berbicara akan dihisab, ana nggak bakal sembunyikan. Dan antum kalau nggak berpikir Pak juga akan dihisab. Ana nggak maksa antum, wallahi ana nggak maksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi tugas kita adalah apa? Bertanggung jawab di hadapan siapa? Allah SWT. Makanya ana sampaikan apa adanya Pak. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah yang benar walaupun pahit. Ana Pak tipikal orang seperti itu. Pahit. Apa konsekuensinya? Ya pahit, ya pahit. Tapi kalau nggak disampaikan, Allah akan tanya anak, kenapa nggak disampaikan? Kenapa amanah ini nggak disampaikan? Anak akan berdosa. Nah, antum anak nggak paksa, Pak. Kalau antum mau fadl Maulid Nabi, sebagai Allah firmankan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman fadl beriman, yang mau kafir fadl kafir. Pilihan semuanya, Pak. Tapi semua pilihan kita dipertanggungjawabkan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Pak, ana juga sampaikan, kalau ada yang ini jangan dulu sakit hati. Kita tugas kita merenung. Apa yang disampaikan coba betul enggak seperti itu. Dan hati antum nyaman enggak dengan acara-acara tersebut? Antum renungkan saja. Nanti insya Allah akan, dan antum banyak-banyak berdoa, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkan saya al-haq, sebuah kebenaran yang nyata,
dan kasih kami rezeki untuk ngikutin dia. Dan tampakkan kami batil sebuah kebatilan dan kasih kami rezeki untuk menjauhinya. Antum ucapkan itu terus, ya Allah. Ana ini masih bingung, maulid atau enggak maulid ya? Doa terus, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ana yakin insyaallah Allah akan bimbing. Karena antum, kita ini semua manusia, Allah kasih fitrah. Itu insyaallah akan tergiring. Nah, wallahu alam. Besok kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.